cara untuk bakti sama orang tua yang telah tiada. Apa caranya? Mendoakan orang tua, banyak minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, memenuhi janji mereka atau wasiat mereka, kemudian menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dekatnya, dengan para sahabatnya. Kemudian yang kelima adalah memuliakan teman-teman dekatnya, keenam bersedekah atas namanya. Itu 6 poin kalau teman-teman ingin berbuat baik kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Ini kita bahas mengenai bagaimana bakti kita kepada ibu kita. Kita semua sudah tahu tentang itu dan sebagian besar dari kita sudah melaksanakannya, tapi tidak ada salahnya kita kembali melihat bagaimana Quran membicarakan mengenai bakti pada orang tua, bagaimana hadis-hadis membicarakan bakti pada orang tua, bagaimana kisah-kisah orang-orang yang bakti pada orang tua maupun orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Baik, kita lihat teman-teman sekalian, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 kali Rasul katakan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Kemudian para sahabat berkata, siapa Rasulullah? Siapa orang-orang yang terhina itu? Sampai Rasulullah SAW mengulang 3 kali. Sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Apa kata Rasulullah? Sungguh terhina. Siapa dia? Orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari keduanya masih hidup, namun mereka tidak masuk surga. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah ingatkan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satunya masih hidup, namun dia tidak masuk surga. Apa maksudnya? Rugi sekali, terhina sekali, dia sibuk cari surga kemana-mana, dia punya orang tua di rumahnya, atau dia masih memiliki orang tua yang masih hidup, tapi dia nggak konsentrasi untuk mendapatkan surga dari orang tuanya itu. Dia sibuk berbuat baik ke sana kemari, sibuk berbuat baik pada orang lain, sibuk cari surga dengan cara-cara yang lain. Dia lupa ada cara untuk mendapatkan surga paling mudah, yaitu ketika dia bakti kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya. Dan Rasul katakan sungguh terhina, masih punya orang tua tapi nggak dapat surga dari orang tuanya. Artinya Rasul minta kita untuk berkonsentrasi, untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kemudian dalam perkataan yang lain dari Abdullah bin Umar, ia berkata, apa kata beliau? Ridhanya Allah bergantung kepada ridhanya orang tua dan murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Saking tingginya kedudukan orang tua, murkanya Allah bergantung pada murkanya orang tua. Ridhanya Allah bergantung pada ridhanya orang tua. Kalimat ini memotivasi diri kita untuk mencari ridhanya orang tua dalam setiap aktivitas kita. Orang tua senang nggak? Orang tua bahagia nggak? Orang tua rela nggak ketika kita melakukan sesuatu? Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Tentu ini dalam hal ketika orang tuanya berbuat yang baik-baik dan tidak melanggar syariat Allah ya teman-teman sekalian. Baik, kita flashback sedikit teman-teman semua. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah SWT bagi teman-teman semua yang masih dianugerahi ibu dan ayah atau salah satunya masih hidup. Artinya Allah SWT masih memberikan kesempatan pada teman-teman semua untuk bisa berbuat baik padanya. Waktu ibu sakit masuk ICU dan dokter katakan kesempatan hidupnya sangat sedikit, Uma berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan saya, beri waktu pada saya untuk bisa berbakti kepada ibu saya. Beri kesempatan pada saya untuk bisa lama berbaktinya. Jangan diambil sekarang ya Allah. Uma doa seperti itu kepada Allah SWT. Minta kesempatan untuk bisa berbakti. Karena kalau orang tua sudah tiada, maka kita kehilangan kesempatan untuk berbakti. Kita memerlukan orang tua dalam kehidupan kita. Pertama, kita butuh nasihatnya, teman-teman semua. Dan kedua, kita butuh doanya. Ketika orang tua kita telah tiada, kita nggak mendapatkan dua hal itu. Kita nggak mendapatkan nasihatnya, kita nggak mendapatkan doanya lagi. Jadi bersyukurlah kepada mereka, kepada kita yang masih memiliki orang tua. Tentu kalau kita, ada orang bercerita, gimana cara saya bisa bakti sama orang tua saya? Saya benci sekali pada orang tua saya, karena orang tua saya berbuat buruk pada saya, menggoreskan luka di masa kecil yang luar biasa yang saya ingat sampai hari ini. Atau ada yang cerita pada saya gimana saya bisa bakti kepada kedua orang tua saya, karena ayah saya meninggalkan kami, meninggalkan ibu dan anak-anaknya, dan saya terluka, dan saya benci pada ayah saya.
Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, seburuk apapun orang tuamu kepadamu, tetap ada satu jasa yang tidak bisa digantikan oleh orang lain, yaitu karena beliaulah engkau ada di dunia ini. Tetap seburuk apapun orang tuamu atau semenyakitkan apapun perbuatannya kepadamu, tetap beliau punya jasa, yaitu engkau tidak akan pernah bisa hadir di dunia ini tanpa beliau. Jadi nggak ada alasan apapun, mau orang tuamu berbuat buruk padamu kah, atau menyakitimu kah, namun minta kepada Allah untuk engkau bisa diberikan hati yang besar dan lapang untuk bisa berbuat baik kepadanya. Seperti yang teman-teman tahu, ada satu kisah di mana ada seseorang yang menggendong ibunya ketika tawaf, dan beliau merasa ketika gendong kan tidak mudah ya. Menggendong itu capek, lelah, panas. Kemudian orang itu bertanya kepada Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas jasa ibuku? Karena menggendong ini berat, menggendong ini susah dan payah. Kemudian apa kata Ibnu Umar? Engkau belum membalas budinya, engkau belum membalas kebaikannya. Walaupun setarik nafas yang ia keluarkan saat melahirkanmu. Artinya tetap teman-teman semua, apapun yang orang tua melakukan padamu, tetap ada jasa yang begitu besar yang tidak pernah kita bisa lupakan. Apa itu jasanya? Engkau ada di dunia ini sebab orang tuamu, sebab ayahmu, sebab ibumu. Terkhusus pada ibumu tentu saja. Kadang-kadang orang mengatakan nggak bisa aku bisa bakti sama orang tuaku. Ketika orang tuaku baik padaku, tapi orang tuaku jahat padaku, gimana bisa bakti? Teman-teman bayangkan, Masya Allah. Al-Quran itu menggambarkan kalau ibu hamil itu wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Saking beratnya dalam keadaan mengandung itu sangat berat. Ditambah lagi ketika melahirkan. Ada banyak sekali cerita orang-orang yang melahirkannya, teman-teman semua. Antara hidup dan mati. Tetap nggak bisa membalas itu semua. Ketika engkau rasa marah, ketika engkau rasa terluka, ingat saja, engkau tidak akan pernah lahir dan tidak akan pernah ada di dunia ini, nggak akan pernah bisa menjalankan semua kehidupan ini tanpa diawali dengan adanya orang tuamu yang menyebabkan engkau ada. Maka bakti pada orang tua itu Masya Allah dalam Islam luar biasa, banyak ayat-ayat yang tersebar untuk kita bakti kepada orang tua kita. Salah satunya adalah surah Al-Isra, ayat ke-23. Ayat ini berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu untuk jangan menyembah selain Dia, dan kemudian hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Isra ayat 23. Ini ayat yang menggandengkan antara jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah, dan berikutnya adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Digandengkan. Artinya apa? Artinya betapa dahsyatnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Digandengkan setelah jangan menyekutukan Allah. Kemudian teman-teman semua juga dalam surah An-Nisa ayat 36. Berbakti sama kedua orang tua itu ada juga dalam surah selain Al-Isra 23, An-Nisa ayat ke-36. Apa kata Allah SWT? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa 36. Ini ayat-ayat bakti pada orang tua tersebar banyak sekali teman-teman semua. Ya. Kata Allah pada dalam surah An-Nisa 36. Sembahlah Allah, lagi-lagi lihat perhatikan. Ayat yang pertama itu, kalimat yang pertama, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Dan disambung kalimat itu. Dan janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah dengan ibu bapakmu. Jadi surah Al-Isra 23, An-Nisa 36 itu sama. Jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah. Ayat berikutnya bakti sama ibu bapakmu. Lihat lagi teman-teman semua. Sama lagi redaksinya dalam surah Al-An'am ayat ke-151. Surah Al-An'am 151 sama bunyinya hampir sama. Marilah aku bacakan apa yang telah diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, suruh bakti menyembah Allah SWT. Ayat yang kedua adalah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Ini sudah 3 surat teman-teman semua, 3 ayat ya yang membicarakan. Yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah, kedua bakti sama kedua orang tua. Apakah berhenti ayatnya sampai di situ? Tidak. Surah Luqman ayat 13 sama ayat 14 juga sama bunyinya. Yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Ayat berikutnya adalah berbuat baik kepada ibu bapak. Luqman ayat 13 dan Luqman ayat 14. Ayat surah Luqman 13 berbunyi apa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Seorang yang bijaksana bernama Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, menduakan Allah, berdoa kepada selain Allah. Kalau engkau melakukan perbuatan demikian, engkau telah melakukan perbuatan zalim yang sangat besar. Luqman 14.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Dan Allah perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Apapun yang telah dilakukan oleh orang tuamu padamu, kewajibanmu adalah memaafkannya dan berbuat baik kepadanya. Ibunya khususnya dalam mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam 2 tahun, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada bapak ibumu. Surah Luqman 13 dan 14. Ya, ini kita lihat teman-teman sekalian, Masya Allah, ini semua ayat-ayat yang bertebaran untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Indahnya Islam itu, Islam mengajarkan kita detail ya, dalam Quran maupun hadis, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjadi orang yang terbaik, salah satunya adalah dengan orang tua kita. Mudah bagi kita berbuat baik pada orang-orang di luar sana, teman-teman sekalian. Mudah bagi kita berbuat baik pada orang yang memiliki posisi yang tinggi dibanding dengan kita di luar sana. Kita berbuat baik pada orang mudah karena sekali-kali aja ketemu mereka. Atau kita berbuat baik pada orang lain mudah karena kita ada maunya. Pada bos kita, kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya pada kita, mudah bagi kita. Karena memang lebih tinggi atau karena ada kepentingan kita dengannya. Tapi kadang-kadang kepada orang tua sendiri yang ada di rumah, barulah itu terlihat watak aslinya. Siapa sesungguhnya dia adalah bagaimana sikap dia bersama dengan orang-orang yang ada di rumah. Kadang-kadang kita bisa baik sama orang, tapi ketika sama orang di rumah kasar, sama orang di rumah ketus, sama orang di rumah bermuka masam. Siapa sesungguhnya dirimu, teman-teman semua? Kenapa engkau pakai topeng, pura-pura jadi orang baik di luar sana? Padahal engkau baik adalah ketika engkau berbuat baik kepada orang-orang yang ada di rumah, khususnya kepada ibumu dan kepada ayahmu, kepada orang tuamu. Baik, teman-teman semua, Allah memuji para nabi yang berbuat baik kepada orang tuanya. Allah memuji para nabi yang berbakti kepada orang tuanya. Teman-teman lihat dalam surah Maryam ayat 14. Ini bagaimana Allah SWT berfirman tentang Nabi Yahya alaihi salam. Surah Maryam 14 itu firman Allah tentang Nabi Yahya alaihi salam. Apa kata Allah? Dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Ini pujian Allah kepada Nabi Yahya alaihi salam. Seorang nabi yang berbuat baik kepada ibunya, kepada orang tuanya. Juga Allah menceritakan kisah Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa berbuat baik kepada ibunya. Ini berbuat baik pada ibu ini dikategorikan sebagai sebuah amal soleh yang salah satu yang paling besar, yang sangat besar. Sampai-sampai Allah puji Allah, catat Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 30 sampai ayat 32, ini bagaimana Allah menceritakan kisah Nabi Isa alaihissalam yang bakti sama ibunya. Dalam surah Maryam ayat 30 sampai 32, berkata Isa alaihissalam, sungguh aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Allah memberikan aku kitab Injil, dan Allah menjadikan aku seorang nabi, dan Allah menjadikan aku adalah orang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Allah memerintahkanku untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibuku, kata Nabi Isa. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Jadi ini Allah abadikan di dalam Al-Quran, bagaimana Nabi Isa alaihissalam berbakti kepada ibunya. Teman-teman yang Uma sayangi, yang mencintai, dari berbagai macam banyak amalan-amalan yang Allah cintai, salah satu amalan yang sangat Allah cintai adalah bakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada orang tua itu bisa kalau kita semakin terus belajar agama ya teman-teman semua. Semakin terus memahami agama, kita akan paham, kita akan tahu betapa luar biasanya Islam mengajarkan kita untuk santun kepada orang tua kita. Uma mau cerita sedikit sebelum Uma bacakan ayat-ayat lagi. Ketika Uma safari dakwah, itu beberapa teman mengatakan, kita tuh udah tahu sama Uma. Uma itu paling konsentrasi kepada orang-orang tua, jemaah-jemaah yang sudah tua dan anak-anak kecil. Kadang-kadang dalam safari dakwah itu kan orangnya banyak sekali ya teman-teman semua. Dan memang Uma nggak terlalu berkonsentrasi kepada remaja atau anak-anak muda. Uma berkonsentrasi kepada ibu-ibu tua, orang-orang yang sudah tua dan anak-anak kecil. Mereka bertanya pada Uma, kenapa Uma? Kenapa berkonsentrasi sekali? Maksudnya Uma memberikan perhatian lebih kepada orang-orang tua dan kepada anak-anak kecil. Rasulullah SAW ingatkan pada kita teman-teman sekalian bahwa kita harus menghormati orang yang lebih tua dan mencintai, menghargai anak-anak atau orang-orang yang lebih muda usianya dibanding dengan kita. Dan berbakti sama orang tua tentu, sama orang tua kandung dan orang tua dimanapun berada teman-teman semua. Ketika kita lihat orang-orang tua di luar sana yang sudah tua, renta gitu, berbuat baik kepadanya. Ya, walaupun mungkin bukan orang tua kandung kita, tapi berbuat baik kepadanya. Beliau adalah orang yang juga telah bersusah payah pernah
melahirkan anak-anaknya ya, dalam usia senjanya di tubuh yang sudah rentanya, wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kandung kita maupun orang tua dimanapun berada. Miliki sifat yang penuh kasih sayang teman-teman semua kepada orang tua yang sudah renta. Ada satu kisah lagi mau cerita. Ketika ada orang umroh, kisah ini viral ya di sosial media. Teman-teman harus ingat, orang Islam itu ibadahnya nggak cuma habluminallah, tapi habluminan nas. Ini berkaitan sama cerita orang tua. Di satu cerita ada seorang wanita, seorang gadis yang dia berangkat umrah bersama dengan rombongannya. Namun ketika dia memasuki Masjidil Haram dan berada dekat Ka'bah, dia lihat ada orang tua, seorang kakek yang sudah tua renta dan ternyata pendarahan ya teman-teman semua ya, karena satu dan lain hal berdarah orang tua tersebut. Akhirnya sang gadis ini memilih untuk menunda umrohnya, menunda ibadahnya. Beliau bawa kakek tersebut dan beliau bawa kakek tersebut menuju ke rumah sakit. Gak semua orang loh mau melakukan ini. Karena bagi sebagian orang ya ibadah yang utama nih, ibadah tawaf yang utama, kemudian sa'i utama. Tapi gadis ini berbeda. Dia lihat bahwa kakek ini sendirian, bingung, darah bercucuran, orang-orang lalu lalang tidak ada yang perhatian kepada kakek ini. Kemudian sang wanita ini membawa kakek ini menuju ke rumah sakit dan kakek ini mengatakan jangan pergi, jangan tinggalkan saya sendirian, saya terpisah dari rombongan. Saya nggak tahu, nggak bisa bahasa Arab ya, nggak bisa berkomunikasi. Akhirnya perempuan ini atau gadis ini menemani nenek itu, kakek itu sampai selesai berobat. Dan kakek itu berterima kasih dan mengucapkan banyak sekali doa. Masya Allah ini bakti teman-teman semua. Ibadah itu nggak cuma hablum minallah, ibadah itu juga hablum minan nas. Bagaimana kita berkasih sayang salah satunya kepada orang yang lebih tua. Bayangkan kalau itu terjadi kepada dirimu, kau sudah tua renta, terasing, nggak ada yang nolong, tiba-tiba ada seorang manusia, malaikat berwujud manusia ya, seorang manusia membantu dirimu, Masya Allah. Kita tentu mengharapkan pertolongan itu datang kepada kita. Sebagaimana engkau ingin diperlakukan, maka perlakukan orang lain juga seperti itu. Ini intermezzo saja ya teman-teman semua. Bagaimana wanita ini Masya Allah berhati baik dan gak semua orang bisa melakukan itu. Kadang-kadang kita sibuk dengan ibadah kita sendiri, kita lupa ada ibadah lain yaitu bakti kepada orang tua. Baik teman-teman semua, kembali lagi pada suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Rasulullah menjawab, sholat pada waktunya. Yang pertama. Kemudian apalagi ya Rasul, kata sahabat, kemudian kedua berbakti pada orang tuamu. Kemudian apalagi ya Rasul, amalan yang paling dicintai Rasul, amalan yang paling dicintai Allah, kata Rasul, berjihad di jalan Allah SWT. Bayangkan berjihad di jalan Allah, ya teman-teman semua, itu hampir sama disandingkan dengan bakti kepada kedua orang tua, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah SWT. Termasuk, tahukah teman-teman semua bahwa kita bakti pada orang tua kita menambah umur kita. Maksudnya apa menambah umur? Umur kita, Allah jadikan dengan kebaikan penuh dengan keberkahan. Maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, siapa yang suka ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan sambunglah tali silaturahim dengan para kerabat. Jadi kalau engkau ingin umurmu berkah penuh dengan kebaikan dan rezekimu banyak, nih hati-hati sekarang kalau rezekinya seret, kok susah ya dapat rezeki, kok susah ya dagang, kok nggak untung-untung, atau rezeki apapun itu. Kalau engkau ingin rezekimu banyak, ternyata kuncinya adalah bakti pada orang tuamu. Ada satu cerita teman Uma ketika kita ngisi seminar bersama-sama, seminar bisnis teman-teman semua. Seorang ini bercerita, sebelum saya sukses sampai hari ini, saya dulu adalah orang yang berdagang dari nol. Saya sudah ikuti semua kelas bisnis, saya sudah menggelontorkan modal yang sangat besar, tapi nggak berhasil. Selalu gagal. Sampai saya bingung apa yang menyebabkan saya gagal dan rugi dan bangkrut terus dalam bisnis. Kemudian beliau ingat, saya punya hubungan yang buruk dengan ibu saya. Saya tinggalkan rumah pada saat itu dalam keadaan yang bertengkar dengan ibu saya. Maka saya kembali kepada ibu saya minta maaf kepadanya, kemudian saya menyesali atas semua keburukan yang saya lakukan padanya, saya minta ridhonya, saya minta doanya. Ketika pada akhirnya ibu memaafkan saya dan ibu mendoakan saya dalam setiap perkataannya, dalam setiap aktivitas saya telepon ibu untuk minta doanya. Pada saat itu bisnis saya mulai bertambah baik dan sampailah sekarang saya menjadi orang yang berhasil. Teman-teman lihat rata-rata orang-orang berhasil itu pasti dia punya hubungan yang sangat baik dengan ibunya. Karena ibunya mendoakannya. Kata Rasulullah termasuk salah satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Doa yang mustajab selain doa orang safar, doa orang yang dizalimi. Doa yang sangat mustajab adalah doa orang tua kepada anaknya.
Maka hati-hati ketika orang tua mengatakan sesuatu, itu bisa menjadi doa untukmu. Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang suka dipanjangkan umurnya, bertambah rezekinya, maka baktilah kepada orang tua dan sambung tali silaturahmi. Apa sih bentuk-bentuk bakti pada orang tua seperti apa? Yang pertama, engkau mentaati perintahnya selama dia tidak menyuruhmu dalam berbuat maksiat. Ya, kata Rasulullah apa? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam melakukan kebaikan. Orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat sesuatu yang buruk, melanggar perintah Allah, nggak perlu taat teman-teman semua. Karena taat itu hanya ada dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Jangan kita pikir, oh orang tua saya menyuruh saya hal-hal yang buruk, saya harus patuh kepadanya. Karena ini bakti saya pada orang tua, salah. Tidak ada ketaatan dalam melakukan kemaksiatan. Kita sudah sama-sama dewasa, kita sudah belajar agama, kita sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kalau orang tuamu menyuruhmu untuk berbuat yang buruk atau menyuruhmu berbuat sesuatu yang melanggar perintah Allah, nggak perlu engkau taat, teman-teman semua. Nggak perlu taat, tapi tentu dalam cara yang santun dalam menolaknya. Ya, tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat. Teman-teman lihat surah Luqman ayat ke-15. Kalau orang tuamu menyuruhmu melakukan hal yang buruk atau menyuruhmu mempersekutukan Allah atau menyuruhmu dalam hal-hal maksiat, tidak perlu patuh, tapi tetap santun kepadanya, tetap berkata-kata baik padanya. Tapi nggak perlu engkau mengikuti perintah. Begitu ya, Rasulullah juga ingatkan dalam hadis riwayat Ahmad, taati orang tuamu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Taati selama dia masih hidup dan selama tidak menyuruh kita pada perbuatan maksiat. Jadi, cara berbakti yang pertama adalah taati mereka selama bukan dalam perkara maksiat, perkara buruk. Kedua, mendahulukan perintah mereka dari perkara-perkara sunnah. Contohnya apa? Maksudnya apa? Ada kisah di zaman dulu, dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, seorang pemuda ini berdoa, sunnah ya, ibadah sunnah. Lalu orang tuanya memanggil dia pikir ibadah ini lebih penting daripada memenuhi panggilan orang tua. Padahal itu ibadah sunnah teman-teman semua, memenuhi panggilan orang tua adalah wajib. Jadi orang tuanya kesal dan marah, ibunya berdoa, ya Juraij ya, engkau membuatku marah dan aku berdoa bahwa suatu hari nanti kau mendapat musibah besar bahwa dirimu akan diperlihatkan atau dipertontonkan di hadapan para penzina gitu. Jadi ibunya ini marah sehingga mendoakan hal-hal yang buruk. Ini tuh terjadi kepada si pemuda ini. Ya. Jadi yang kedua, cara berbakti pada orang tua adalah mendahulukan perintah mereka dari perkara-perkara yang hanya sunnah-sunnah saja. Kecuali yang wajib ya teman-teman semua. Tapi kalau perkara sunnah engkau lagi kerjakan, apalagi perkara yang mubah, apalagi perkara yang biasa, maka dahulukan perintah dari kedua orang tuamu. Kemudian yang ketiga, cara berbakti gimana? Ya berakhlak yang mulia, berkata-kata yang baik kepada mereka, tidak mengeraskan ucapanmu, tidak mengeraskan suaramu, ya. Gitu ya, teman-teman semua. Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya, itu pernah bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka, engkau ingin masuk surga? Kemudian Ibnu Umar berkata, apakah engkau memiliki orang tua yang masih hidup? Kemudian seorang ini berkata, ya orang tua aku masih hidup. Tentu aku ingin masuk surga. Maka apa kata Ibnu Umar? Demi Allah, sekiranya engkau berlemah lembut dan bertutur kata kepadanya dan menyiapkan makanan untuknya, engkau bertutur kata lembut, berkata-kata dengan baik, engkau menyiapkan makanan untuknya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Jadi masuk surga itu mudah sebenarnya ketika engkau bakti sama orang tuamu. Kadang-kadang kita sibuk cari surga kemana-mana teman-teman sekalian. Padahal dikatakan engkau berkata-kata baik, berkata-kata lemah lembut kepadanya, engkau menyiapkan makanan untuknya. Maka engkau masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Begitu ya teman-teman semua. Rasulullah SAW juga ingatkan kepada para sahabat, jangan engkau memanggil orang tuamu dengan namanya, kata Rasulullah. Ya, oh, ini bukan perkataan Rasulullah ya, ini perkataan salah seorang sahabat ya. Salah seorang sahabat berkata, nama sahabat tersebut adalah Abu Hurairah. Janganlah engkau memanggil ayahmu atau memanggil ibumu dengan namanya saja. Janganlah berjalan di hadapannya dan janganlah duduk sebelum ia duduk. Ya. Ini antara akhlak mulia ya teman-teman semua dalam sebuah hadis. Umar Alat ya dalam sebuah hadis. Dari Urwah ya, ia bercerita bahwa Abu Hurairah pernah melihat dua orang lalu beliau berkata kepada salah satunya,
Apa hubunganmu dengan orang itu? Kemudian orang ini mengatakan dia ayahku, dia ibuku. Kemudian dikatakan, janganlah engkau memanggil ayahmu dengan namanya saja, janganlah engkau berjalan di hadapannya, dan janganlah duduk sebelum dia duduk. Di Indonesia ini alhamdulillah ya teman-teman semua, karena di Indonesia ini kita santun dengan memanggil orang tua dengan ayah, ibu, umi, abi. Tapi ternyata di negara-negara lain ada loh anak-anak yang memanggil namanya saja. Jadi beruntunglah kita punya budaya yang santun ya, memanggil orang tua atau memanggil kakak, memanggil abang, memanggil suami tidak dengan namanya saja. Karena ada di negara-negara lain memanggil orang tua dengan namanya saja. Dan kemudian jangan berjalan di hadapannya, maksudnya jangan lewat-lewat begitu saja, nggak santun ya. Kemudian janganlah duduk sebelum dia duduk, artinya hormat betul kepada orang tua kita. Keempat, cara kita bakti kepada orang tua kita adalah menjalin hubungan yang baik dengan sahabat-sahabatnya, dengan kerabat-kerabatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, sungguh kebaikan terbaik adalah berbuat baik kepada orang-orang yang menjadi kerabatnya, menjadi saudara-saudaranya. Sesungguhnya kebaikan terbaik adalah perbuatan seseorang yang menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Jadi kita berbuat baik kepada teman ayah kita berbuat baik kepada saudara ayah kita, itu juga termasuk bakti kepada kedua orang tua. Termasuk yang kelima adalah berbakti kepada orang tua. Caranya gimana? Setelah beliau meninggal dunia adalah terus mendoakannya. Kadang-kadang kalau orang tua kita meninggal dunia, teman-teman sekalian, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'afu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang kita suka tiba-tiba ingat beliau, atau kita berada di satu tempat, kita ingat memori dengan beliau. Jangan tinggalkan begitu saja. Teman-teman doa, jangan teman-teman ingat kemudian terlewat begitu saja. Doa teman-teman semua. Kenapa? Dari Abu Hurairah yang berkata, derajat seseorang itu terangkat setelah dia meninggal dunia. Jadi nanti orang tua kita di hari akhir itu derajatnya naik lagi ke tingkatan surga yang lebih tinggi sampai-sampai orang tua kita heran. Kenapa saya naik terus ke tingkatan surga yang lebih tinggi? Kenapa saya naik terus ke derajat yang lebih tinggi? Ada apa ya Allah SWT? Kemudian dikatakan, anakmu telah memohon ampun untuk dirimu. Banyak kita mohon ampun untuk orang tua kita. Semakin banyak kita berdoa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semakin banyak kita doa kepada orang tua kita, semakin tinggi naik lagi orang tua kita ke derajat surga yang berikutnya. Jadi jangan lewatkan untuk kita, teman-teman semua, berdoa untuk kedua orang tua kita. Dimanapun, kapanpun, pada saat apapun. Begitu teman-teman ingat, teman-teman doa. Gitu ya. Baik, tentu ayah dan ibu tentu yang paling lebih berhak untuk mendapatkan bakti kita adalah ibu. Ayah juga begitu, tapi ibu memang disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang yang bertanya, siapa dari keluargaku yang paling berhak aku berbuat baik, yang paling utama untuk aku berbuat baik kepadanya, Rasul katakan ibu, dan kemudian ayah. Kenapa teman-teman sekalian? Kenapa ibu lebih utama? Seperti yang teman-teman tahu, ya ibu melakukan hal-hal yang orang lain nggak bisa. Ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui. Yang mana orang-orang lain atau ayah tidak bisa melakukan itu. Baik, setelah kita mengetahui begitu luar biasanya Islam menyuruh kita dalam berbuat baik, dalam Quran, dalam hadis, maka kita lihat apa dosa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apa dosanya? Rasulullah SAW bersabda, teman-teman sekalian, apa kata Rasul? Maukah kalian semua aku beritahu mengenai dosa yang paling besar? Apa itu dosa yang paling besar? Para sahabat berkata, apa itu dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kami ingin tahu. Kata Rasulullah, dosa yang paling besar adalah apa? Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada orang tua. Makanya di ayat-ayat yang tadi, yang teman-teman dengar umat tadi baca, semuanya digandengkan kan ayatnya. Jangan mempersekutukan Allah, bakti sama orang tua. Jangan mempersekutukan Allah, bakti sama orang tua. Maka artinya apa? Dosa paling besar kata Rasulullah, 2 itu. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah, menduakan Allah, meninggalkan Allah. Kedua adalah engkau durhaka kepada orang tuamu. Dan Rasul mengulang-ulang perkataan itu teman-teman semua. Sampai-sampai sahabat berkata, ya Allah seandainya Rasulullah diam gitu. Karena Rasulullah ngulang-ngulang terus, itu dosa paling besar. Hati-hati, dosa paling besar. Seperti itu ya teman-teman semua. Dan juga Rasul ingatkan, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan balasannya bagi para pelakunya di dunia. Dosanya yang dia buat itu pantas disegerakan balasannya di dunia. Ya, dan tentu dibalas di akhirat, adalah perbuatan zalim yang melampaui batas dan memutus tali silaturahmi terutama dengan orang tuamu dan dengan kerabatmu. Jadi itu dosa yang Allah segerakan di dunia. Orang yang zalim, orang yang melampaui batas, yang jahatnya keterlaluan, itu tenang saja teman-teman sekalian. Kalau kita ngeliat orang jahat luar biasa, kezaliman itu Allah balas langsung di dunia. Kalau kita lihat ya, agak membahas sedikit tentang teman-teman kita di Gaza itu kan, diperlakukan zalim,
itu langsung dibalas tuh orang-orang yang zalim. Nggak nunggu di akhirat, di dunia langsung dibalas dengan berbagai macam caranya Allah. Kemudian termasuk dikatakan yang tidak baik atau durhaka kepada orang tua adalah memandang tajam kepada orang tua. Ada jenis anak-anak yang ketika ditegur oleh orang tuanya, dia memandang tajam kepada orang tua, itu juga termasuk durhaka. Ya. Jadi durhaka itu bukan hanya sekedar pukul atau kata-kata membentak, cukup engkau memandang orang tuamu dengan pandangan tajam, cukup engkau membuat dengan perkataanmu dia meneteskan air mata, itu engkau telah berbuat durhaka kepadanya, teman-teman semua. Ya. Hati-hati teman-teman semua, tadi Uma katakan ketika orang tuamu terluka, orang tuamu sakit hati, hati-hati dengan doanya. Doanya mustajab. Rasul katakan apa? Ada 3 doa yang mustajab, kata Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? 3 jenis doa yang mustajab. Doa orang yang dizalimi, doa orang yang safar dalam perjalanan, dan doa orang tua kepada anaknya. Takut dengan itu. Doa itu nggak mesti orang tua angkat tangan ya teman-teman semua. Perkataannya pun menjadi sebuah doa. Maka di sini kalau sudah teman-teman semua adalah orang tua, hati-hati dalam berkata kepada anakmu, karena perkataanmu adalah doa. Oke. Kalau orang tua saya sudah meninggal dunia, ada cara lain lagi nggak sih untuk kita bisa berbakti? Rasulullah SAW menjelaskan, teman-teman semua, tenang saja, masih ada caramu berbakti kepada orang tuamu yang telah tiada. Orang tua yang sudah masih ada, tadi cara berbaktinya ya kita sudah bahas. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah tiada? Orang tua saya sudah nggak ada. Di Maskanul Huffaz banyak sekali masuk pesantren teman-teman kita ini, karena orang tuanya meninggal dunia. Dan kemudian mereka mengatakan, selama saya hidup, saya belum bisa berbakti penuh kepada orang tua saya. Maka cara saya bakti kepada orang tua saya adalah salah satunya dengan menghafalkan Quran. Itu cara saya bakti kepada orang tua saya. Ya, banyak anak-anak kita, teman-teman kita yang masuk ke pesantren karena orang tuanya telah tiada dan mereka ingin berbakti pada orang tuanya. Wujud baktinya adalah dengan mengabdikan dirinya menghafalkan Quran. Kemudian bagaimana perkataan Rasul ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah masih ada bentuk bakti kepada orang tua yang telah tiada? Maka Rasul menjawab ada beberapa poin. Bentuk engkau bakti pada orang tua yang telah tiada. Pertama adalah mendoakannya, kata Rasulullah. Doakan. Kedua, minta ampun untuknya. Tadi ya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Selalu doa dan selalu minta ampun, ya. Kemudian yang ketiga adalah memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Apa wasiat mereka? Apa janji mereka yang belum terlaksana? Apa wasiat mereka? Apa pesan mereka yang baik-baik yang belum terlaksana? Teman-teman laksanakan. Kemudian yang keempat, menjalin tali silaturahmi dengan kerabatnya, dengan keluarganya. Kelima, memuliakan teman-teman dekatnya. Memuliakan teman-teman dekatnya. Itu disampaikan atau dalam hadis riwayat Abu Daud dan hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat ada banyak cara untuk kita bisa bakti kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada satu kisah teman-teman sekalian. Suatu ketika ada namanya Abdullah bin Umar, ya, memberikan salam kepada seseorang dan kemudian mengajak seseorang itu naik ke keledainya. Kemudian memberikan sorban kepada orang Arab Badui itu. Orang Arab Badui, silakan naik ke keledai saya dan kemudian pakai sorban saya. Kemudian seorang sahabat berkata, kenapa engkau melakukan ini? Orang itu Arab Badui, orang biasa saja, bukan orang yang istimewa. Engkau kasih sedikit saja udah senang sekali. Kenapa engkau harus repot-repot menyuruh dia naik ke atas keledaimu? Engkau berikan sorban kepadanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayah dari orang Badui ini adalah kenalan baik ayahku. Ya, ayahnya dia adalah sahabatnya ayahku. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbuat baik, sebaik-baik bentuk berbakti kepada orang tua adalah menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik ayahnya. Coba teman-teman semua. Ayah kita meninggal dunia atau ibu kita meninggal dunia, kita disuruh salah satu cara baktinya berbuat baik pada saudaranya, berbuat baik kepada teman-temannya, dan keluarga dari teman-temannya itu. Itu cara kita berbuat baik kepada orang tua kita, cara kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, di cerita yang lain kata Ibnu Umar, ya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa cara berbuat baik kepada orang tua kita adalah berbuat baik pada teman-temannya, pada kerabatnya dan keluarga teman-temannya. Begitu teman-teman semua. Jadi Masya Allah, kadang-kadang kita nggak kepikiran untuk seperti itu ya, tapi itu ternyata cara kita berbakti kepada orang tua kita.
Dan juga cara berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah bersedekah atas namanya. Bersedekah atas namanya itu diperlukan oleh orang tua yang sudah tiada. Ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan aku pada saat itu nggak berada di sampingnya. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah atas namanya?" Kemudian Rasulullah SAW katakan, "Ya tentu saja bermanfaat." Ya, kata Sa'ad, "Kalau begitu, aku bersaksi padamu bahwa semua kebun yang kumiliki ini, yang siap berbuah ini, aku sedekahkan atas namanya." Jadi kalau teman-teman punya orang tua yang sudah meninggal dunia, salah satu cara yang sangat membantu mereka adalah sedekah atas namanya. Teman-teman lihat surah Al-Munafikun ayat 10. Orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka bilang kepada Allah, "Ya Allah, andaikan kau tunda kematianku, aku pasti sedekah," kata mereka. Jadi sedekah ini sangat besar manfaatnya untuk mayit, teman-teman semua. Termasuk adalah bersedekah atas nama orang yang meninggal dunia. Jadi kita bisa lihat, kita bisa simpulin di sini ada cara-cara untuk bakti sama orang tua yang telah tiada. Apa caranya? Mendoakan orang tua, banyak minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita, memenuhi janji mereka atau wasiat mereka, kemudian menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga dekatnya, dengan para sahabatnya. Kemudian yang kelima adalah memuliakan teman-teman dekatnya, keenam bersedekah atas namanya. Itu 6 poin kalau teman-teman ingin berbuat baik kepada orang tua. Jadi selama orang tua kita masih hidup, kalau orang orang tuamu masih hidup, engkau bisa berbakti banyak. Orang tua yang telah meninggal dunia, caranya adalah tadi ya. Kata Rasulullah apa dalam hadis riwayat Tirmidzi, teman-teman semua, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Apa ini maksudnya pintu surga yang paling tengah ya? Pintu surga paling tengah adalah pintu yang paling mudah untuk dimasuki. Paling mudah untuk kita masuki, caranya adalah dengan berbakti kepada orang tua kita. Ulama mengatakan di surga itu kan banyak sekali pintu ya, teman-teman semua. Pintu yang nyaman yang paling dimasuki adalah yang paling tengah, itu yang paling nyaman untuk dimasuki. Ya. Nah, cara masuk itu adalah dengan berbakti kepada orang tua salah satunya. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, sudah banyak ayat-ayat yang tadi kita bahas ya mengenai bakti kepada orang tua kita. Berikutnya, mau menyampaikan kepada teman-teman semua, ada kisah di mana kalau kita berbuat baik sama orang tua itu menolong kehidupan kita. Kisah ini Uma sudah sering ceritakan, wasilah amal soleh. Jadi kalau teman-teman suatu ketika mengalami kesulitan, sangat sulit, dan gak ada satu orang pun yang bisa bantu, teman-teman bisa melakukan, minta tolong sama Allah dengan wasilah, dengan perantara amal soleh. Kisah ini sudah berulang-ulang Uma ceritakan juga. 3 orang yang berjalan-jalan kemudian terjadi badai, akhirnya mereka beristirahat di dalam gua. Kemudian tanah longsor, batu besar menggelinding dan menutup pintu gua. Dan orang tersebut, 3 orang ini nggak bisa mendorong batu tersebut. Dan mereka ketakutan, mereka akan mati di situ. Keluarga mereka nggak akan pernah menemukan jasad mereka. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara amal soleh. Salah satu dari mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh mereka, yaitu berbuat baik kepada ibu bapaknya. Berbuat baik kepada ibu bapak ini dinilai oleh Allah sebagai sebuah amal soleh yang sangat 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 besar, sehingga Allah selamatkan mereka. Ya, jadi kalau teman-teman mengalami kesulitan dalam hidup, kesusahan, kayaknya nggak mungkin bisa selamat atau nggak mungkin Allah bisa kabulkan, bisa dengan perantara amal soleh teman-teman semua. Amal soleh yang dinilai besar oleh Allah adalah amal soleh berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ya, baik teman-teman semua, ketika engkau, ini masya Allah ya, engkau berbuat baik kepada orang tuamu, teman-teman semua, membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Banyak hal ya, banyak hal, surga dan sebagainya akan jelaskan kemudian. Tapi berbakti kepada orang tua itu akan menggoreskan kenangan kebaikan di benak anak-anak kita. Ya, kita bakti sama orang tua kita berbuat baik sama orang tua kita. Anak-anak ngelihat kan, anak-anak kita menjadikan itu sebagai contoh untuk kita. Jadi anak-anak kita ini ketika lihat kita berbuat baik sama orang tua kita, sama nenek kakeknya, dia lihat dan dia tiru, teman-teman semua. Dan akhirnya dia jadi berbuat baik juga pada kita. Itu salah satu manfaat kita baik kepada orang tua, tidak hanya mendapatkan surga, tidak hanya kemudahan dalam hidup, tidak hanya doa-doa kita dikabulkan, tapi juga anak-anak kita yang melihat kita berbuat baik pada nenek kakeknya, dia akan ikut, teman-teman semua. Kenapa? Ada kalimat al-jaza min jinsil amal.
balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah ia kerjakan. Kita berbuat baik kepada orang tua kita, anak-anak kita pun berbuat baik kepada kita. Kalimatnya apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah dia kerjakan. Engkau baik pada orang tuamu, anakmu pun akan baik kepada dirimu. Engkau durhaka, engkau jahat pada orang tuamu, jangan heran satu hari nanti anakmu akan berbuat begitu kepada dirimu. Al-jaza min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah dia kerjakan. Baik, suatu ketika teman-teman semua, ada seseorang yang bertanya pada Nabi, "Ya Nabi, aku ingin berjihad, membela agama di medan perang." Kata Nabi, "Engkau punya orang tua masih hidup?" Kata dia, "Iya, aku punya orang tua masih hidup." Apa kata Nabi? "Temanilah mereka berdua. Sesungguhnya syurga berada di bawah telapak kaki keduanya." Atau sesungguhnya engkau sibuk-sibuk cari syurga di medan perang, syurgamu itu ada di orang tuamu. Rasul nggak memperbolehkan orang ini untuk berjihad di medan perang. Rasul katakan punya orang tua, tua renta balik ke rumah, bakti sama orang tua. Itulah jihadmu. Jadi teman-teman yang punya orang tua yang sudah tua dan menjaga orang tua itu jihad ya, jihad engkau sedang berjuang di jalan Allah SWT. Begitu ya teman-teman semua. Berikutnya kita lihat cara bakti sama orang tua apakah hanya dengan menuruti perintahnya, kemudian kalau tidak sesuai dengan syariat Allah kita tetap berbuat baik kepadanya, dan semua yang sudah Oma bahas tadi, ternyata salah satu cara berbuat baik pada orang tua adalah mendakwahi orang tua. Tadi ada yang bertanya di sini salah satu, bagaimana cara menyuruh orang tua sholat, bagaimana cara mengingatkan orang tua. Iya teman-teman semua. Termasuk salah satu berbuat baik, berbakti pada orang tua adalah berdakwah kepada orang tua kita. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lembut dan santun Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah untuk ayahnya sampai titik tertinggi ya, titik paling ujung. Akhirnya berdakwah tiada putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam terus-menerus berdakwah kepada ayahnya sampai bapaknya marah, ayahnya mengancam dalam surah Maryam 46. Teman-teman lihat dalam surah Maryam 46. Apa kata ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah engkau benci Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti mendakwahiku seperti ini, niscaya kamu akan aku rajam, kata ayahnya. Dan tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Jadi ayahnya ini marah ya, tapi Nabi Ibrahim terus tetap dengan santun dan lembut mendakwahi orang tuanya. Engkau benci Tuhan-Tuhanku ya Ibrahim, kata ayahnya. Kalau kamu nggak berhenti mendakwahiku, kurajam kamu, kata ayahnya. Tinggalkan aku, ayahnya marah. Tapi bagaimana respon Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam merespon dengan sangat-sangat lembut. Teman-teman lihat surah Maryam ayat 47. Bagaimana respon Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ayahnya marah, ayahnya murka? Respon Nabi Ibrahim alaihissalam apa kata beliau? Semoga keselamatan bersama denganmu. Aku memohon ampun kepada Robku untukmu. Itu kalimat-kalimat yang santun, yang lembut yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam kehidupan kita teman-teman semua, alhamdulillah kalau orang tua teman-teman semua saleh. Tapi di antara kita mungkin nggak semua orang tuanya saleh. Ada orang tua yang belum paham, yang kita udah belajar orang tua kita belum paham. Lihat bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam berdakwah sampai titik maksimal. Dan ketika orang tuanya marah, nggak pernah membalas dengan kata-kata buruk dan nggak meninggalkan orang tuanya. Malah justru diucapkan dengan kalimat-kalimat baik dan terus mendoakannya. Ya, jadi apa yang balasan Allah kepada sikapnya Nabi Ibrahim? Sikap baiknya Nabi Ibrahim kepada ayahnya dibalas oleh Allah dengan sikap baiknya Ismail alaihissalam pada Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Tadi Umar bilang apa? Kalau kita baik pada orang tua kita, anak kita baik pada kita. Ibrahim alaihissalam baik kepada ayahnya, maka Allah balas Ismail alaihissalam, anaknya Ibrahim alaihissalam, baik kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi ini balasan Allah atas perbuatan Ibrahim alaihissalam yang berbuat baik, santun, lembut kepada ayahnya. Ada satu kisah lagi teman-teman sekalian, ya, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang laki-laki mengadu seperti ini. Aku meminang seorang wanita, tapi wanita ini menolakku, kata laki-laki ini. Dan laki-laki lain meminangnya. Dan wanita itu mau menerima. Dan aku sangat cemburu, kata laki-laki ini. Dan aku pun membunuh dia. Ya. Apakah aku masih punya kesempatan untuk bertaubat? Laki-laki ini tanya. Kemudian Ibnu Abbas, ya, sahabat Nabi ini bertanya, ibumu masih hidup nggak atas dosa besar yang kau lakukan itu? Ibumu masih hidup nggak? Kemudian enggak, kata orang ini. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Kalau begitu bertobatlah kepada Allah dan berbuat baiklah sebisamu. Kemudian orang ini berkata, kenapa? Apa hubungannya? Ketika aku berbuat dosa dengan membunuh seseorang, kemudian kau tanya ibuku masih hidup atau tidak, apa hubungannya? Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Katanya, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah
melebihi bakti kepada ibu. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita teman-teman semua melakukan dosa-dosa besar, apapun dosa-dosa yang kita lakukan itu, tentu bertaubat nasuha kepada Allah SWT. Ternyata salah satu cara bertaubatnya adalah kita berbuat baik kepada orang tua kita. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Kata beliau, aku tidak mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah melebihi bakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Begitulah teman-teman semua ya, hati-hati dengan perilaku kita. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata Rasulullah, maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Apa kata Rasul tadi? Adalah syirik, menduakan Allah, dan juga durhaka kepada kedua orang tua, yang hukumannya disegerakan di dunia. Termasuk tadi ya, membuat orang tua menangis, menatap tajam orang tua, itu adalah kedurhakaan kepada orang tua. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, berikutnya Uma ingin menceritakan kepada teman-teman semua tentang kisah-kisah para sahabat-sahabat orang-orang soleh yang bakti kepada orang tuanya. Ingat kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sangat gelisah karena ibunya kufur. Ya. Ibunya adalah orang yang jauh daripada Allah SWT. Maka Abu Hurairah ini bakti pada ibunya, tidak meninggalkan ibunya. Abu Hurairah ini berdakwah kepada ibunya, ya, agar ibunya ini dekat kepada Allah SWT. Tapi ibunya ini justru mencaci maki Rasulullah SAW, mengatakan perkataan yang buruk, sampai Abu Hurairah sangat-sangat sedih, teman-teman semua. Akhirnya Abu Hurairah mengadu pada Rasulullah dengan menangis, sedih. Karena nabinya diejek oleh ibunya sendiri, nabinya diburuk-burukkan oleh ibunya sendiri. Dua orang yang sangat dicintai, nabi beliau sangat cinta, ibunya beliau sangat cinta. Jadi beliau sedih ketika ibunya menjelek-jelekkan Rasulullah. Jadi Abu Hurairah berkata pada Rasul, ya Rasulullah, aku telah membujuk ibuku untuk dekat kepada Allah. Namun dia menolakku. Hari ini dia berkomentar buruk terhadapmu dan aku sangat terluka. Tolonglah ya Rasulullah, doalah agar ibuku ini diberikan hidayah oleh Allah SWT. Jadi Abu Hurairah itu tidak hanya berdakwah tapi terus berdoa dan minta orang-orang soleh untuk mendoakan ibunya. Itu cara baktinya Abu Hurairah. Maka Rasul berdoa, ya Allah tunjukilah hidayah atau berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pulang ke rumah ya karena bahagia mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah ketika mendapatkan doa dari Rasulullah, Rasulullah berdoa agar ibunya dekat kepada Allah. Abu Hurairah pulang ke rumah ya dalam keadaan yang sudah lebih tenang. Dan akhirnya beliau mendapatkan ketika pulang ke rumah ibunya, kemudian ibunya berdiri di hadapan Abu Hurairah dan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Abu Hurairah sangat senang, sangat gembira. Beliau berlari lagi bertemu dengan Rasulullah dan kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah telah mengabulkan doamu dan memberikan hidayah kepada ibuku. Dalam kisah ini diceritakan di hadis riwayat Muslim. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah Abu Hurairah adalah dengan terus berdakwah dengan lemah lembut, kemudian terus mendoakan dan minta orang-orang saleh untuk mendoakan orang tuanya. Tiada putus asa, tiada berhenti.